Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Lomak Dukeleng, Prodi Ilmu Hukum kelompok 1 semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu Ibu Yustiana SHMH dengan judul materi Perilaku Hukum. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Agus Salim dengan NIM 221093098247. Selanjutnya ada Abdurrahman dengan NIM 221093098247. Selanjutnya ada Surahman dengan NIM 221093098247. Selanjutnya ada Ahmad Nufurkan dengan NIM 22109309824990. Selanjutnya ada Herianti dengan NIM 22109309824403. Selanjutnya ada Andi Nurhalisa dengan NIM 22109309824474. Selanjutnya ada Nur Aslina dengan NIM 22109309825504. Dan yang terakhir ada Rismawati dengan NIM 22109309824475. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul Perilaku Hukum. Pengertian hukum. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Jika hal tersebut dilanggar, akan dijatuhi sanksi oleh pihak yang berwenang. Pada dasarnya, adanya hukum tersebut untuk melengkapi norma hidup bermasyarakat lainnya. Norma hukum berfungsi untuk menertibkan dan menstabilkan kehidupan sosial dan sebagai sistem kontrol sosial. Hukum juga memperkuat sanksi atas pelanggaran terhadap norma yang lain. Pengertian perilaku hukum. Perilaku hukum adalah tindakan nyata individu atau masyarakat yang sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Ini mencakup kepatuhan terhadap hukum, partisipasi dalam proses hukum, dan penggunaan sarana hukum untuk menyelesaikan konflik atau masalah. Perilaku hukum yang baik menunjukkan adanya kesadaran hukum. Kesadaran hukum memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas dalam suatu masyarakat. Beberapa alasan mengapa kesadaran hukum sangat diperlukan dalam suatu masyarakat. Yang pertama, mengatur perilaku. Hukum memberikan kerangka kerja yang jelas tentang apa yang dianggap benar dan salah dalam suatu masyarakat. Yang kedua, memberikan perlindungan hak dan kebebasan. Hukum melindungi hak asasi individu dan memberikan kebebasan yang layak kepada setiap warga negara. Yang ketiga, menyelesaikan konflik. Hukum menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan objektif. Yang keempat, membangun kepercayaan dan stabilitas. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum itu ditegakkan secara adil dan konsisten, mereka lebih mungkin untuk mengandalkan sistem hukum dan menghindari perilaku yang melanggar hukum, serta menciptakan stabilitas sosial dan memperkuat ikatan sosial antar individu maupun antar kelompok. Yang kelima, menghormati otoritas dan pemerintah. Ketika masyarakat memahami pentingnya hukum dan menghormati institusi hukum, mereka lebih cenderung untuk bekerja sama dengan otoritas, mematuhi peraturan, dan mendukung proses demokrasi. Hal ini memperkuat pemerintahan yang baik dan stabilitas politik. Ciri-ciri perilaku sesuai hukum. 1. Dia disenangi masyarakat secara umum. 2. Tidak menimbulkan kerugian untuk diri sendiri dan orang lain. 3. Tidak menyinggung perasaan orang lain. 4. Senantiasa menciptakan keselarasan. 5. Selalu menunjukkan sikap sadar hukum. 6. Mencerminkan keadilan hukum. Selanjutnya, jenis-jenis perilaku hukum. Perilaku manusia dibagi dua, yaitu perilaku normal dan perilaku abnormal. Yang pertama, perilaku normal, yaitu perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat, sikap hidup yang sesuai dengan kelompok masyarakat tempat ia berada, sehingga tercapai keselarasan.
Yang kedua, perilaku abnormal, yaitu perilaku yang tidak bisa diterima oleh masyarakat atau perilaku yang berlebihan dari tingkah laku manusia pada umumnya. Contoh perilaku normal, yaitu yang pertama mematuhi aturan lalu lintas, misalnya tidak menerobos lampu merah, menggunakan ponsel saat berkendara, tidak memakai helm, berkendara di bawah umur. Yang kedua, tidak mencuri, tidak melakukan penganiayaan, tidak memeras orang lain. Yang ketiga, pembayaran pajak. Yang keempat, penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual. Yang kelima, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Adapun contoh perilaku abnormal. Yang pertama yaitu tidak mematuhi segala peraturan yang sudah ditetapkan negara. Yang kedua, merusak bahkan menghancurkan fasilitas milik negara. Yang ketiga, tidak mempunyai KTP saat usia mencukupi. Yang keempat, tidak membayar pajak dengan teratur. Yang kelima, melakukan tindakan kriminal. Dan yang terakhir, korupsi. Hidup adalah dasar hukum yang baik. Untuk melihat perilaku manusia sebagai hukum, diperlukan kesetiaan untuk mengubah konsep mengenai hukum, yaitu tidak hanya menganggapnya sebagai peraturan, tetapi juga sebagai perilaku. Selama ini, kita menganggap bahwa hukum itu semata-mata adalah peraturan, tidak ada yang lain, maka sulitlah untuk memahami bahwa hukum juga bisa muncul dalam bentuk perilaku. Simpulan, perilaku hukum adalah tindakan nyata individu atau masyarakat yang sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Persamaan di depan hukum adalah salah satu asas atau prinsip yang normatif yang sangat fundamental. Artinya, hukum tidak membeda-bedakan siapapun yang datang yang meminta keadilan kepadanya. Itulah cita-cita hukum, itulah hukum seharusnya yang coba ditegakkan kapanpun, dimanapun terdapat dua jenis perilaku manusia, yaitu normal dan abnormal. Terima kasih.